الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei, kita bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama mengkaji dan merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan seorang muslim dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini dapat membuka iman kita kembali, menumbuhkan iman kita kembali, serta membangkitkan iman kita semuanya, sehingga kita pada hari ini dan hari-hari esok ke depan iman kita semakin bertambah dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Para jemaah sekalian, topik pembahasan kita atau materi pembahasan kita pada hari ini seputar masalah kematian dan alam kubur. Kematian yang menjadi sunnatullah ala khalqih, ini adalah ketetapan Allah bagi setiap makhluknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, kematian dengan tujuan untuk menguji dan mencari siapa manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan di surat Tabarak pada ayat yang kedua tadi. Inilah ketetapan Allah buat manusia, dan ini yang seringkali dikenal dengan istilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat sawah atau ladang atau tempat investasi untuk kita ambil buahnya, hasilnya kelak di hari di mana di situ tidak ada lagi masa untuk bercocok tanam, hari di mana di situ tidak ada lagi masa untuk berinvestasi, tidak ada lagi hari untuk berusaha, beramal, bekerja, tidak ada. Yang ada hanya mengambil dan menuai hasil dari jerih payah yang telah kita lakukan semasa masa tanam itu. Inilah ketetapan Allah, inilah dunia sebagai masa kita untuk memperbanyak tanaman-tanaman yang produktif, tanaman-tanaman yang menghasilkan buah begitu manis, menghasilkan keuntungan-keuntungan yang besar
dari investasi-investasi yang kita tanam. Artinya hari ini bukanlah hari untuk bertanya panennya berapa, bukan hari untuk bertanya berapa keuntungan kita, tetapi masa untuk bertanya sudah berapa banyak investasi yang sudah kita tanam. Hari untuk bertanya sudah berapa luas sawah, ladang yang sudah kita miliki untuk kita tanam di situ. Para jamaah sekalian, sebelum kita bicara tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, saya akan bicara sedikit tentang dunia dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan ayahnya Umar bin Khattab. Suatu hari Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu bimankibayya. Rasulullah sallallahu suatu hari memegang kedua pundak saya. Jadi pundak saya dipegang, disentuh oleh Rasulullah sallallahu. Lalu dia mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ibarat orang yang merantau atau ibarat orang yang bepergian atau orang yang nyebrang jalan. Kata-kata yang sangat sederhana, ringan, tapi luar biasa kandungan makna dari ungkapan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini yang pengen kita sedikit merenungkan. Rasulullah SAW menyamakan seorang Muslim dalam kehidupan dunia ini ibarat seorang perantau atau ibarat orang yang melakukan bepergian. Kita bayangkan seseorang yang merantau ke luar negeri untuk bekerja. Sebagai contohnya, apa yang terjadi pada dirinya? Atau contoh yang menarik saya gambarkan sebagai seseorang, kita ibu-ibu sekalian, masa liburan sekolah anak-anak, ibu-ibu dan keluarga pergi ke tempat-tempat rekreasi, pegunungan, laut, pantai dan sebagainya. Coba kita visualisasikan ya kehidupan dunia ini, kita coba gambarkan. Sebelum pergi, apa yang kita siapkan? Kita siapkan waktu perjalanan, bahwa kita akan pergi tanggal sekian, lalu pulangnya sudah ditentukan, ya kan? Pulangnya, kita pulang tanggal sekian. Lalu kita siapkan pula rute perjalanan. Nanti kalau sudah nyampe di bandara atau tempat tujuan, kita mau naik apa dan sebagainya. Lalu ke tempat tujuan lewat mana dan seterusnya. Terus tinggal di mana, makanannya apa, kita makan apa selama itu, rute. Artinya kita berusaha untuk memiliki pengetahuan terhadap tempat yang kita tuju, kan gitu. Kita berusaha untuk memiliki pengetahuan terhadap tempat yang kita tuju. Setelah kita memiliki pengetahuan, persiapan sudah sangat bagus sekali, kita pun pergi. Setelah sampai di tujuan, kita pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita manfaatkan seperti program yang sudah dibuat. Pemandangan yang indah, alam yang luar biasa dinikmati dengan enak dengan keluarga. Tapi ketika masa pergi pula, kita harus kembali. Kita pun beberapa jam sebelumnya sudah kita ingatkan, ayo cepat kita pulang, pesawatnya jam sekian. Ayo kita pulang,
jam sekian nanti keburu macet. Itulah manusia di kehidupan dunia. Gharib, orang aneh, asing, atau diibaratkan pendatang. Pendatang itu tidak banyak, kata Ibnu Al-Battal, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id di Syarah Riyadhus Shalihin, di Syarah Arba'in Nawawi, karena hadis ini di nomor 40 di Arba'in Nawawi. Nanti bisa dilihat di Arba'in Nawawi dan penjelasannya, hadis yang ke-40. Di situ Ibnu Daqiq Al-Id mengutip komentar dua orang ulama salafus saleh, mengatakan bahwa gharib, orang yang merantau, itu identik apa? Dia tidak banyak gaul dengan penduduk asli. Dengan orang situ tidak terlalu banyak dia bersentuhan dengan mereka. Tetapi tidak ditinggalkan, ya berkumpul seperlunya, tapi tidak terlalu akrab dengan mereka. Satu. Yang kedua, orang yang merantau, dia tidak mau cari masalah dengan penduduk asli. Yang ketiga, orang yang merantau, dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan secepatnya, lalu dia akan kembali ke kampungnya. Orang kerja mencari modal di luar negeri, terus mau balik lagi di kampungnya, cepat mau pulang, sehingga dia memanfaatkan hari-harinya semaksimal mungkin. Yang keempat, dia tidak merasa asing dengan penampilan dia. Dia orang Indonesia tinggal di Arab. Orang Arab pakai baju thawb, nggak ada orang Arab pakai celana, pakai baju. Sedangkan kita orang Indonesia ke sana pakai celana, pakai baju. Apakah dengan begitu kita merasa terasing? Tidak, kita pede-pede aja. Nah itu. Dan seterusnya. Itulah Muslim. Muslim menikmati pemandangan kalau kita rekreasi, tapi kita selalu ingat kapan pulang, gitu loh. Muslim dengan kehidupan dunia ini terus dia berusaha untuk mendapatkan modal agar dia pulang nanti punya modal. Dia tidak merasa asing dengan penampilan, dengan ibadah yang dia lakukan. Walaupun orang memandang sebelah mata, ini pakaiannya kok aneh ya, dia nggak peduli, ini pakaian saya, ini baju saya, ini identitas saya. Anda menganggap saya asing ya karena melihat itu cara Anda beda. Nah itulah Muslim dengan kepribadian dan pola hidup yang telah digariskan dalam syariat Islam. Tapi kita lihat nggak ada orang rekreasi menikmati pemandangan terus jadi tinggal di situ, kan nggak ada, Bu. Mesti dia mikir pulang. Itu digambarkan luar biasa. Artinya jangan sampai manusia terlena dengan kehidupan dunia, menganggap innama hadhil hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Kata orang kafir, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kita hidup, lahir dari perut ibu kita, lalu setelah itu kita mati. Yang membinasakan kita hanyalah perubahan masa saja. Orang Islam tidak menganggap ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita untuk bercocok tanam. Kita tidak akan lama tinggal di taman ini, tidak lama tinggal di sawah. Enggak, kita nggak mau tinggal di sawah, kita mau pulang. Itulah kehidupan dunia. Sehingga Allah menyindir kita, alhaakumut takatsur. Celaka orang-orang yang lupa dia, terlalu enjoy dengan kondisi dunia yang khulwatun khadirah. Kata Rasulullah apa? Dunia itu khulwah khadirah. Apa khulwah? Hilu kata orang, manis. Khadirah, hijau. Kalau orang terlena di situ, sudah enak dengan makan
permennya dan pemandangan yang hijau, habis. Itulah butuh iman. Tidak kenal pandang bulu background pendidikan apa. Tidak. Kalau orang sudah kena lumpurnya sawah, belepotan sudah. Terlepas dia mau sarjana pertanian, kalau sudah kena di situ lupa dengan sarjananya. Mau lulusan Timur Tengah, mau lulusan sarjana syariah pun, kalau sudah kejebak perempuan juga kena 20 cewek itu. Na'udzubillah. Pemain dangdut semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Orang bodoh itu apa sih? Orang bodoh itu bukan orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi orang bodoh kata beliau adamul ilmi atau adamut tiba'il ilmi. Orang bodoh itu orang yang nggak ngerti, atau orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Berarti bodoh dia. Jadi percuma belajar jauh-jauh, belajar ini, belajar syariat, tapi kalau tidak diamalkan berbahaya. Sehingga dia belepotan juga dengan lumpurnya. Dia terjebak dengan permen sama kue kaat, sama biskuit yang manis-manis itu. Sehingga ilmunya itu nyungsep. Kan kata bufinal ilmu baina fakhidhain. Maaf, ilmu itu akan tertanam di antara dua paha. Kan gitu pepatah Arab mengatakan. Ya, ini yang ingin saya katakan pertama, bahwa Rasulullah menggambarkan dunia itu ibarat kita. Di dunia ini ibarat pendatang. Pendatang, mbok yo tahu diri kata orang Jawa. Ya kan, kamu pendatang, jangan macam-macam. Tahu diri, kamu ini ngumpulin modal, nanti mau pulang. Tetap dengan pendirianmu teguh, jangan cari masalah lah sama orang. Sehingga Abdullah bin Umar yang menceritakan hadis ini, beliau pun menambahkan atau mengomentari hadis ini dengan mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, fa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu berada di sore hari, jangan nunggu waktu pagi. Kalau berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Faqut min sihhatika li maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika li mautik. Masa hidupmu sebelum kamu mati. Artinya badiru bil a'mal, kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Cepat-cepat melakukan amal saleh, buru-buru. Dan ini pun mengarahkan kepada kita bukan hanya sekedar buru-buru melakukan yang terbaik, tetapi tidak banyak angan-angan. Muslim itu orang yang realistis. Apa yang di tangan, apa yang di pagi ini, kerjakan pagi ini. Jangan nunggu sore. Apa yang di sore, kerjakan sore itu. Jangan nunggu pagi. Realistis aja. Jangan terlalu muluk-muluk dengan keinginan-keinginan yang berlebih. Nanti deh, nanti. Tidak. Kematian itu datang tidak menunggu. Kematian itu datang tidak pandang bulu, umur, usia. Tidak. Saya minggu kemarin mengakamkan berturut-turut anak muda, dua-duanya umur 30 tahun. Keren-keren, ganteng-ganteng, belum menikah, 30 tahun usianya. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal kondisi orang, mau sakit, mau apa, tidak. Kematian itu ibarat tamu tak diundang. Ketika dia datang, maka dia dobrak itu pintu. Walaupun kuntum fi burujin
musyayyada, kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Walaupun kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh sekali, tapi kalau kematian itu tiba, malaikat tidak dibatasi dengan bangunan. Malaikat pun akan tiba kapan dan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa manusia ini sepenuhnya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah kematian. Al-Imam Al-Bassam menyebutkan poin-poin cukup menarik buat kita semuanya tentang kematian. Beliau mengatakan, beliau mencatat ada 6 hal yang harus kita perhatikan tentang kematian. Yang pertama, kematian itu pasti akan tiba. Pada siapapun dan dimanapun, kematian itu pasti akan tiba. Seperti di dalam ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88, Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua akan halik, binasa. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati dan tidak akan binasa. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ketetapan itu hanya di tangan Allah, dan semua manusia pun akan dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, semua yang ada di alam pasti akan sirna. Diumpamakan seperti tanaman ketika hujan turun, wa anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ketika kami menurunkan air hujan, maka tanaman-tanaman itu pun tumbuh hijau, menarik perhatian semua orang. Semua orang pengen duduk di situ menikmati indahnya hijaunya itu. Tapi setelah air tidak ada, fatadharuhu hashiman. Yang terjadi adalah pohon-pohon yang hijau itu mulai menguning, lalu semuanya itu jadi kering dan musnah. Itulah manusia. Sehingga Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah nggak melihat penampilan kita. Cantik itu di usia tertentu, ganteng itu usia tertentu saja. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, idza tazawwaja al-'abdu ijamaliha asallahu an yuthiba jamalah. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan karena cantiknya, kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah akan menghilangkan dan melenyapkan kecantikan perempuan itu. Begitu juga sebaliknya, perempuan menikah karena kegantengannya, mudah-mudahan Allah menghilangkan kegantengan laki-laki itu. Bukan ukuran, itu semua akan hilang dan lenyap. Karena faktor cantik itu adalah faktor hawa nafsu. Dan inilah dunia. Kecantikan dunia itu pun akan sirna dengan datangnya kematian. Di dalam ayat yang lain, di surat Ar-Rahman, Allah mengatakan ayat 26, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, fan. Semua akan hilang. Tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang umurnya panjang banget, gak ada. Semua manusia akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh makhluk pun akan binasa. Ini satu kesimpulan
yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kematian itu pasti akan tiba. Yang kedua, kata beliau, kematian itu tidak diketahui waktunya. Kapan mati itu akan tiba dan menghampiri kita? Kapan malaikat maut itu akan main-main ke rumah kita? Kapan malaikat maut itu akan singgah ke tempat kita atau menemui diri kita? Waktunya hanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Waktu kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dalam surat Al-Imran ayat 148 Allah berfirman, tidaklah ada satu jiwa yang meninggal dunia melainkan itu sudah dengan izin Allah. Kita mengajalah dalam ketentuan catatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yurid thawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, menginginkan kenikmatan dunia, Allah kasih. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, Allah pun kasih. Lihat para jamaah sekalian, lihat susunan ayatnya. Setiap jiwa itu pasti akan meninggal dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu pengen dunia, dikasih. Tapi kalau kamu pengen akhirat, dikasih. Artinya orientasi kehidupan manusia itu harus mengarah kemana? Ke akhirat. Tapi kalau kamu cuma pengen dunia saja, dikasih sama Allah. Hal ini menepis sebuah pertanyaan. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa orang-orang kafir itu atau orang-orang yang banyak bergulat dengan kemaksiatan itu, mereka orang-orang yang banyak mendapatkan kenikmatan, kaya, kok malah kesan ini penilaian kita manusia ya, kesannya mereka yang maksiat, orang kafir itu mau cari duitnya gampang ya. Lihat ayatnya, man kana yuridu wa man yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kamu pengen dunia, dikasih sama Allah. Inilah yang dikelompokkan oleh para ulama dengan istilah hidayah ammah, petunjuk yang bersifat umum. Bersifat umum, semua orang lahir ke muka bumi ini dengan fisik yang sempurna. Lalu dia bisa menggali kekayaan alam. Siapa saja, terlepas dia beriman, terlepas munafik, terlepas orang kafir, siapapun dia akan bisa menggali kekayaan alam. Dan disitulah Allah akan kasih dia rahmat Allah yang bersifat umum. Tapi ada satu yang tidak dimiliki oleh mereka, yaitu iman, orientasi mereka untuk akhirat. Dan inilah hidayah khasah, hidayah yang bersifat khusus. Ada menu spesial, ada menu umum, ayam goreng itu di mana-mana bu, tempe, penyet, sambal, itu kan menu umum semua orang, lele dan sebagainya tuh kan. Itu menu umum, tapi orang beriman tidak mau menu umum. Dia maunya menu spesial. Apa itu? Ya yang kita baca setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita minta. Ya Allah, berikan kami hidayah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Semua orang akan mengklaim dia punya jalan. Semua orang akan bisa membuat jalan sendiri. Si A mengaku jalannya dia benar, si B mengaku jalan saya yang benar, si C ngomong tidak, jalan saya yang paling cepat, si D ngomong enggak, jalan saya baru, bagus, nyaman. Semua orang akan mengklaim dirinya punya jalan sendiri-sendiri.
Tapi dijelaskan di ayat ini, ternyata jalan yang kita mintai yang bersifat lurus itu adalah proyek jalan yang dibuat oleh Allah, bukan proyek jalan yang dibuat manusia. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah sukses. Oh, berarti jalannya sudah ada dari dulu. Siapa yang buat jalan proyek ini? Allah. Ini hidayah khusus, inilah thawabul akhirah. Kalau kita milih pola hidup lain, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabile. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang proyek-proyek yang baru dibangun ini. Kalau manusia mengikuti jalan-jalan yang buat oleh manusia, ya bagus, kemasannya istimewa, luar biasa, tapi kemasan saja, packagingnya saja, substansinya belum tentu. Singkong itu gak laku, Bu. Dulu kita masih tinggal di desa, masih di pondok, kalau sudah tanam singkong gak ada harganya, Bu. 500 dapat sekeranjang gede, 500 rupiah sekeranjang gede. Tapi sekarang sekilo 20.000, jadi kitela. Apa isinya, Bu? Singkong, orang Jawa bilang pohong. Kemasan. Tapi orang Islam kan tidak termakan dengan kemasan. Karena kita yakin kan orang kreasi tadi memang cakep, tapi jangan terjebak di sini. Kita harus pulang ke rumah. Kita harus kembali ke akhirat. Kapan? Ya Allah yang punya schedule-nya. Tinggal datang aja nanti malaikatnya, pulang kamu sekarang. Wah, nggak bisa, jangan sekarang, nggak bisa, harus sekarang. Waktu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Semenjak usia janin yang di kandungan ibu itu berusia 40 hari ketiga. Ya kan? Berapa? Semenjak usia 120 hari. Seperti dalam hadis di Arba'in Nawawi itu kan disebutkan, Bu. Hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Nah, nanti Ibu baca di rumah hadis keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Telah ditetapkan semuanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Penciptaan kalian itu tahap pertama itu dalam bentuk nutfah, air mani di janin seorang ibu selama 40 hari pertama. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, 40 hari kedua. 40 hari ini proses untuk menjadi segumpal daging. Nah, segumpal daging itu tahap 40 hari ketiga. Setelah lewat 40 hari ketiga, barulah tsumma yusalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh. Lalu Allah mengirim malaikat untuk ditiupkan di situ roh. Berarti roh itu berbentuk, cuman kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Lalu ditiupkan roh di situ pada usia yang ke 120 hari. Setelah ditiupkan, wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah tetapkan takdir dia 4 hal. Yaitu diantaranya apa? Ajalnya. Jadi belum lahir ditetapkan ajalnya, rezekinya, amalnya, dan seterusnya. Sudah ditentukan ajal itu oleh Allah sejak manusia belum lahir. Artinya kematian itu pasti akan tiba. Waktunya hanya Allah saja yang tahu. Malaikat pun tidak tahu.
Malaikat maut tahu kalau sudah Allah menyuruh. Sebelum Allah nyuruh, cabut fulan, ya nggak tahu kapan fulan akan meninggal. Ini poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, yaitu Al-Hafidh bukan yang disampaikan oleh siapa namanya di dalam kitab Ma'arij Al-Qabul, Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami, Syekh Al-Hakami. Poin yang ketiga, waktu ini nggak ada manusia yang tahu. Waktu tidak ada manusia yang tahu. Makanya perbuatan untuk meramal nasib manusia itu termasuk bagian dari syirik besar yang terjadi di kalangan anak muda. Perbintangan, jadi dilihat tanggal lahir dan bulan lahir. Nanti di situ akan dikeluarkan rumusannya. Oh, berarti bintang kamu itu ini. Kalau bintang kamu ini berarti begini dan begitu, kayak sudah ada rumusan matematikanya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah kemusyrikan yang sangat nyata sekali bagi kita. Ini kematian. Tidak ada yang tahu, makhluk siapapun dia tidak akan tahu kapan kematian itu akan tiba. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisi Allah lah mafatihul ghaib. Apa mafatihul ghaib? Kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib itu illahu, kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kapan kematian seseorang kecuali Dia, yaitu Allah. Ada satu orang cerita sama saya di Jawa Timur. Ada satu orang terkena penyakit jantung kronis. Dia bilang, dokter spesialis ini, Bapak tidak boleh merokok dan Bapak harus diopnam di rumah sakit untuk tindakan jantung Bapak. Sudah hentikan rokok dari sekarang. Si Bapak ini keras kepala orangnya. Saya tidak mau diopnam, saya mau pulang. Jangan larang saya merokok. Ini hanya sekedar contoh tentang kematian ya, bukan tentang rokoknya atau apanya, tidak. Saya hanya ngasih contoh tentang kematian. Dokternya marah, tidak bisa, jantung Anda kronis. Anda kalau berjalan banyak gerak akan mengakibatkan pompa jantung semakin parah dan itu akan berakibat ini. Anda harus dikasih ini biar tidak terjadi penyumbatan dan sebagainya. Ini orang tidak mau, saya mau pulang. Terserah Anda. Prediksi saya sebagai dokter, ini prediksi hitungan medis. Ini usia jantung Anda tidak lewat dari 3 bulan. Kata pasiennya apa? Dok, cepet-cepetan, siapa yang mati duluan? Saya mau pulang, saya atau dokter? Pulangnya orang, gak mau diobati. Sudah dia obatnya habis, ini mau kontrol. Pakai sepeda, punya sepeda ontel ini orang. Mau kontrol dokternya, datang ke rumah sakit, daftar. Apa Pak kontrol? Ya, dokter siapa? Dokter Fulan. Dokter Fulan Pak? Iya, sudah meninggal Pak seminggu yang lalu. Nah, saya menang. Ini sekedar contoh bahwa kematian tidak ada yang tahu. Menurut perhitungan medis, itu orang yang jantungnya parah, pikir dia sekian, nggak taunya dokternya yang sehat walafiat telah meninggal lebih dulu. Inilah kematian. Hanya di tangan Allah rahasia. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui kapan kematian itu akan tiba. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamud. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui madza taksibu ghadan, besok kita dapat berapa.
Dapat rezeki berapa, besok dapat apaan, tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi itu. Gak ada. Ya manusia maaf hanya sekedar membuat perencanaan boleh, tapi memastikan bahwa dia besok saya mau dapat sekian, tidak ada yang bisa menentukan. Hanya Allah yang bisa menentukan bahwa besok dia dapat rezeki sekian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamud, dan tidak ada satu orang pun bakal mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Di mana dia meninggal tidak ada yang tahu. Ada tetangga saya di daerah Pondok Kelapa, anaknya tinggal di situ, orang tuanya tinggal di Riau, kan baru apa Riau. Dijenguk sama bapaknya ke rumah, baru nyampe sehari dua hari nengok cucunya, malah matinya di Pondok Kelapa. Bertahun-tahun dia tinggal di kampungnya di Sumatera, pengen nengok cucu, kangen sama cucunya, malah mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin. Kamu setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dengan hadis yang sahih, "Idza aradallahu ta'ala qabdha ruhi 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Subhanallah. Jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba itu di satu negeri, di satu kota, Allah jadikan itu orang ada kepentingan untuk pergi ke kota itu. Saya ulangi, jika Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu negeri, maka Allah jadikan dia ada kepentingan untuk pergi ke kota itu. Ada cerita, ini ceritanya benar atau termasuk Israiliyat, cerita Israel, saya tidak tahu. Saya membaca sebuah buku cerita Nabi Sulaiman. Kayaknya sih cerita bau-baunya, kata orang ilmu hadis, ini cerita Israiliyat. Dipercaya nggak boleh, didustakan nggak boleh. Zaman kerajaan Nabi Sulaiman, datang otomatis di kerajaan, di situ ada menteri-menteri kan gitu kan. Datang seseorang yang mukanya beringas, orang lihat kabur, orang lihat takut. Lah ajudannya yang di sebelah kirinya, yang di sebelahnya Nabi Sulaiman lari, ketakutan. Besok datang lagi tuh orang, ketakutan lagi. Akhirnya tuh orang bilang kepada Nabi Sulaiman, "Saya mau pindah ke kota lain." "Kenapa?" "Saya takut melihat dia." Pergi pindah ke kota itu. Lalu tamu itu datang yang ketiga harinya, nanya, "Mana fulan?" "Kabur, takut dan jauh dari kamu." Gak taunya tamu ini malaikat maut. Kata malaikat maut, makanya saya bilang ini ceritanya kok bau-baunya cerita Israel. Kata malaikat itu, padahal saya disuruh Allah untuk mencabut dia sore nanti di kota itu. Saya disuruh oleh Allah mencabut dia di kota itu nanti sore. Subhan. Kita mengambil bahwa jika Allah hendak mencabut nyawa seseorang di satu negeri, Allah jadikan dia itu ada kepentingan untuk pergi ke situ. Saya punya teman tinggal di daerah Probolinggo, daerah timur Jawa Timur. Ini anak belum menikah, terlambat, menikahnya terlambat. Ayahnya nggak ada, ibunya meninggal. Akhirnya mau melihat seorang gadis di daerah Pasuruan. Mau melihat gadis daerah Pasuruan, pergi sama saudara-saudaranya. Datang ke rumah maktubah, perempuan pinangannya ini. Ngelihat, udah selesai, balik mau langsung pulang. Karena jaraknya gak begitu jauh, mau langsung pulang. Keluar dari rumah si perempuan ini, dia merasa kepalanya kok pusing, gak enak. Kenapa kepala saya pusing?
ya udah mampir ke puskesmas atau rumah sakit sebentar, biar diperiksa, minta obat lah, ya nanti jalannya enak. Masuk rumah sakit, maksudnya itu tadi, masuk rumah sakit otomatis masuk ke UGD kan, masuk di UGD malah nggak sadar langsung meninggal dunia. Subhanallah, langsung meninggal dunia. Idza aradallahu qabda ruhi 'abdin ja'ala lahu fiha hajah. Jika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di satu kota, satu negeri, Allah jadikan ini orang kok ada kepentingan untuk ke sana. Artinya apa? Yang tahu tentang kematian itu hanya Allah. Jadi benar kata Abdullah bin Umar tadi, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Kalau sudah tiba waktunya untuk sholat, sholat dulu. Jangan sampai zuhur itu entar aja, entar sampai setengah dua enggak taunya belum sholat zuhur. Wajibannya apa ketika dia suci? Harus mengganti sholat zuhur itu kan, menurut salah satu pendapat dalam fikih. Nah kalau meninggal ya apa? Entar aja deh belum sholat, entar dulu sebelum tanggung, terus mati belum sholat zuhur. Lebih parah kondisinya, na'udzubillah min dzalik. Jika berada di sore hari jangan nunggu pagi. Kalau berada pagi jangan nunggu sore. Sama ketika kita ada kemampuan untuk zakat dan kewajiban zakat, keluarkan cepat zakat. Keburu mati. Kalau sudah mati, maka harta itu nanti akan melilit dia menjadi sebuah api. Sujaan aqra'lahu zabibatan. Harta dia akan berbentuk ular berbisa besar, dan ular itu memiliki sebuah taring. Nanti ada cerita-cerita mengerikan ketika seseorang dimakamkan di kuburan. Inilah poin yang kita pahami, bahwa tidak ada manusia yang tahu waktu meninggal dia kapan. Sehingga timbul yang keempat, kewajiban kita adalah siap-siap. Yang keempat, kita harus mempersiapkan diri. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hadimul ladzat. Para sahabat bertanya, apa itu hadimul ladzat? Hadimul ladzat itu artinya pengrusak dari semua kenikmatan, penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-maut, kematian. Artinya sering-seringlah kalian mengingat kematian. Karena seseorang yang mengingat kematian akan hilang sifat rakus terhadap dunia, akan hilang terkikis angan-angan yang panjang, tumbuh semangat beribadah kepada Allah, lalu cepat-cepat untuk bertaubat. Seperti kata Al-Imam Ad-Daqqaq, seorang ulama salafus saleh, beliau mengatakan sering ingat kematian melahirkan 3 manfaat besar. Apa itu? Nasyatul ibadah, semangat beribadah yang tinggi. Lalu apa? Semangat ibadah yang tinggi. Qanaah, ibadahnya jadi semangat luar biasa. Lalu qanaah terhadap apa yang ada di tangannya. Yang ketiga, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, yang ketiga bukan bersyukur. Yang bertiga, mempercepat taubat. Nasyatul ibadah,
qana'atul qalbi ta'jilut taubah. Semangat beribadah, qana'ah, taubat, mempercepat taubat dia. 3 manfaat besar. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Percepatlah kalian, sering-seringlah kalian untuk mengingat kematian. Ingat mati, bahwa manusia akan mati. Kapan? Nggak tahu. Bisa jadi nanti siang, bisa jadi entar sore, bisa jadi besok. Tidak tahu. Ini terjadi, sering ingat kematian, ibadahnya semangat. Kemaksiatan pasti ditinggalkan. Itulah taubat. Semangat ibadahnya mempercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang ada di tangannya disyukuri. Tapi kalau orang gak ingat mati, akan melahirkan kebalikannya. Malas beribadah, panjang angan-angan, taubatnya entar aja deh. Saya masih muda, masih sehat. Seperti cerita seorang dokter spesialis bedah. Dia punya teman tetangga, dan dulu dia akrab si dokter ini sebelum kesibukan mulai padat pada semuanya. Temannya ini masih muda pula, dan dia tahu temannya ini males sholat, nggak sholat, jarang-jarang sholat, seenaknya dia. Suatu hari si dokter spesialis bedah ini datang ke rumahnya dengan tujuan mau dinasihati sama dokter ini agar dia rajin sholat. Terus dinasihati, setelah nyampainya dinasihati bahwa sholat itu wajib, tidak bisa ditinggal. Orang yang meninggalkan sholat itu berbahaya. Dinasihati. Apa komentarnya anak? Saya masih muda dan saya sehat. Bukankah orang yang mati itu nanti kalau tua, kalau sudah tua dia meninggal? Saya masih sehat, masih muda. Dinasihatin lagi, tetap dipandang sebelah mata saja. Dokter ini pun harus kembali ke rumah sakit, tapi dia pulang dulu. Saya pun pulang, kata dokter itu. Saya mandi, siap-siap mau ke rumah sakit. Setelah saya mandi, nggak lama, telepon di rumah saya berdering. Saya angkat, tidak tahunya dari rumah sakit, dari pihak UGD. Dia bilang, dok, ada kecelakaan, emergen, mohon secepatnya. Saya pun tidak tunggu-tunggu lama, langsung saya lari ke rumah sakit. Langsung saya masuk ke UGD, saya melihat mana orangnya. Di dalam, dok, tapi barusan dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dok, diselesaikan. Oke, saya selesaikan. Sudah ditutupi dengan kain kafan. Dokter itu pun tiba, dibuka kain kafannya, dia terkaget-kaget dan lemas tubuhnya. Ternyata yang meninggal teman dia yang barusan ngomong, mati saya mati nanti meninggalnya. Ternyata dia yang meninggal dunia. Dokter itu pun kaget, saya barusan duduk sama dia. Ada apa? Iya dok, dia kecelakaan mobil. Subhanallah. Jadi habis ngobrol sama dokter itu, dengan sombongnya dia mengatakan saya mati masih nanti, langsung keluar ambil mobilnya, tengah jalan kecelakaan mati. Subhanallah. Inilah kematian. Aksiru min dzikriha dinil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Jadi orang yang tidak ingat mati, ini akibatnya. Malas beribadah, taubatnya entar-entar saja. Yang ketiga, panjang angan-angannya. Wah, cita-cita saya masih panjang, masih tinggi. Gantungkan cita-cita Anda setinggi mungkin, bro. Kepanjangan Pak, kalau terlalu panjang jatuhnya sakit. Nah, inilah dari Rasulullah SAW. Lihat tentang gambaran hadis dari Rasulullah SAW.
bahwa ternyata angan-angan manusia itu lebih panjang daripada ajal dan kematian dia. Kalau apapun saya gambarin. Rasulullah mengatakan, ibu-ibu bayangin ya, gambarin sendiri. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, khatam Nabi SAW khatam murabba'a. Rasulullah SAW membuat garis segi 4. Ya, Rasulullah membuat garis segi 4. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu Rasulullah membuat garis panjang dari tengah-tengah kotak itu, Bu. Garis segi 4, ya. Tengah-tengahnya diambil titik, Rasulullah narik garis dari tengah sampai keluar kotak. Paham ya? Garis lurus dari tengah kotak sampai keluar dari kotaknya. Wa khatta khututan sigharan fi hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat. Lalu Rasulullah membuat garis kecil-kecil di dalam kotak. Nah, ringkasnya gitu. Jadi garis kecil-kecil di samping garis dan di dalam kotak. Ada garis kecil di dalam kotak, di samping garis-garisnya itu. Lalu beliau mengatakan, hadza insan. Ini gambaran semua ini, segi 4 dan garis lurus keluar sama garis kecil-kecil di dalam, ini manusia. Ini ilustrasi tentang manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahaqqa bi. Segi 4 itu, garis segi 4 kotak itu ajal manusia. Ajal manusia sudah berbentuk kotak menutupi dirinya sudah. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Garis panjang lurus yang keluar itu dari kotak itu angan-angan dan keinginan manusia. Jadi yang garis keluar itu angan-angan dan keinginan manusia. Wa hadzal khututus sigharu al-a'rab. Garis-garis kecil yang ada di dalam kotak itu adalah kondisi-kondisi yang akan dia alami nanti. Dengan kondisi itu dia akan meninggal dengan salah satunya. Dia bisa sakit, dia bisa sehat. Apa kesimpulannya? Ternyata angan-angan manusia itu kelebihan, kelewatan dari apa? Dari ajalnya. Jadi kelebihan dari ajalnya. Contoh, maaf ini ibu-ibu ya, minta maaf kalau menyinggung. Mau ke supermarket, Bu, catatan belanja itu sudah dicatat, Bu. Di dompet itu dicatat, catat ini mau beli ini. Dikasih sama suaminya duit, nih nggak ada ATM-nya aja. Kasih sama ATM-nya sama suami, baik suaminya, Masya Allah, baik banget, kasih ATM-nya. Ada nggak catatan belanja? Ada, nih catatan belanja, kantong, masuk. Baru masuk pintu, wah cakep tuh ya, wah keren, masuk lomba. Yang mana masuk, yang sono masuk, yang sono masuk, penuh, kok penuh? Nah ini belum. Jadi belanja yang ini baru nyampe, diumumkan kepada pengunjung, supermarket akan ditutup 5 menit lagi. Belanjanya belum. Inilah manusia, kebanyakan keinginannya. Maaf nih, ini sekedar contoh ya. Kebanyakan. Atau ya duitnya kok udah habis, padahal masih 2 lembar. Nah, inilah wahadihi amal, ini yang keluar ini keinginan manusia. Sedangkan ajal manusia itu ditetapkan. Kelebihan itu hawa nafsu manusia. Hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa hawa nafsu manusia ini selalu mengarah manusia menuju kejelekan. Ini bahwa kewajiban kita adalah
mempersiapkan diri sebelum kematian itu tiba. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses dan bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah mata, kenikmatan yang menipu. Lihat, kehidupan dunia hanyalah mata, kenikmatan yang nipu, permen, manisnya sesaat. Hulwa, permen yang manisnya sesaat. Di surat Al-Hijr ayat 3 Allah mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Subhanallah. Dzarhum ya'kulun, biarkan mereka itu menikmati dunia, makan, biarkan wa yatamatta'u, biarkan mereka menikmati alam, menikmati kekayaan dunia, bukan menikmati alam, menikmati kekayaan dunia secara berlebih. Wa yulhihimul amalu, angan-angan mereka itu menjadikan mereka lupa kepada Allah. Fasawfa ya'lamun, nanti kalau mereka sudah meninggalkan baru tahu. Ternyata itu semua menipu. Kalau sudah jadi bubur nggak bisa dijadikan nasi lagi. Makanya kita manfaatkan hari-hari kita yang akan kita lalui. Yang sudah berlalu, kita memohon kepada Allah agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un. Ayat 99 100. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un. Ketika kematian itu tiba kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbi irji'un, dia mengatakan, ya Allah, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Nanti saya akan beramal saleh, dan amal saleh itu akan menjadi peninggalan saya nanti. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak mungkin itu kalimat kamu yang oceh saja, itu ocehan kamu. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata-kata balikin aku, nanti aku akan beramal saleh, itu ucapanmu aja. Tahu juga nanti kalau dibalikin nggak akan, tidak akan. Seperti yang terjadi di orang-orang kafir Quraisy ketika masa-masa penekanan yang begitu kuat terjadi pada diri Rasulullah SAW, tekanan fisik, intimidasi, sampai diembargo makanan selama 3 tahun Rasulullah SAW. Makan daun Pak, bukan kan daun aja. Kata seorang sahabat, saya subuh-subuh keluar mau pipis. Laki-laki mau pipis, ternyata kok saya pipis, air kencingnya itu mengena sesuatu sehingga bunyi. Ya, terkena sesuatu bunyi. Ini apa ini? Setelah pipis kan gelap, dipegang, dicuci, dibersihin, dilihat, nggak taunya kulit onta yang kering, kulit onta yang sudah mengering. Akhirnya sama dia dicuci, kulit onta kering itu dipotong-potong, dicelupin air panas, dimakan. Tidak ada makanan lagi. Dan jalan, di pinggir jalan ada seorang sahabat, lupa saya namanya, dia berjalan tengah malam, kakinya nginjak sesuatu yang basah, nginjek basah,
Nginjek basah dia diem, dipegang, dimakan. Demi Allah sampai hari ini saya tidak tahu apa yang saya makan. 3 tahun pun nggak ada makanan. Tekanan hebat, luar biasa. Sampai tahun ke-10 setelah kenabian. Udah begitu, mereka nggak berhenti orang Quraisy. Apa yang terjadi? Ya Muhammad, tunjukkan kalau kamu seorang nabi. Nah, disitulah nongol mukjizat terbelahnya bulan ini. Karena orang kafir minta, tunjukin mana dalil kalau kamu nabi. Kalau ayat itu kita tunjukkan, apakah mereka jadi beriman? Tidak. Di bulan itu terbelah jadi 2. Insyaqqat apa di Al-Quran itu lupa saya. Terbelahlah bulan. Terbelah bulan. Kelihatan semua orang melihat bulan terbelah jadi 2. Apa setelah itu mereka beriman? Tidak. Sama. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Ini hanya kata-kata dia yang ucapin saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kalian itu ada barzakh. Nah, inilah kehidupan yang ketiga. Di hadapan kalian itu ada alam barzakh. Jadi kalau ada orang nanya, dari mana itu penamaan alam barzakh? Alam kubur disebut dengan alam barzakh. Dari mana? Dari ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun. Di hadapan kalian, warak di sini diartikan bukan belakang, tapi di hadapan kalian ada alam barzakh, yaitu alam kubur. Alam ketiga. Yang 2 apa? Yang pertama alam rahim ibu. Yang kedua dunia yang kita sekarang ini level 2. Dan level 3-nya tingkatan ketiga alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan manusia tinggal di alam barzakh? Sampai hari yub'atsun, hari dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Yauma yakhrujuna minal ajdadi sira'a. Seperti dalam surat Yasin. Pada hari itu, pada hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka semua akan keluar secara bersamaan dan buru-buru. Jadi tinggal di alam kubur ada batasnya sampai kiamat. Nah, ketika kematian tiba, barulah manusia itu melihat. Makanya di Al-Quran apa? Kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini luar biasa. Bila mengatakan sungguh manusia itu nanti akan tahu kapan sudah mati. Dan sungguh manusia itu akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh nanti kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang menjadikan kamu itu yakin. Ilmu yakin. Apa ilmu yakin itu? Belajar ilmu. Belajar dalil Quran, belajar hadis, menimbulkan keyakinan bahwa alam kubur itu ada. Alam barzakh itu ada, kematian itu ada. Manusia akan pindah ke alam yang lain yang namanya alam kubur, yakin. La tarawunnal jahim. Ketika manusia meninggal, manusia akan melihat neraka jahanam dari kuburannya. Ketika manusia meninggal, akan dibukakan pintu dari kuburan itu, di mana dia bisa melihat neraka jahanam. La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahanam. Ketika kamu melihat neraka jahanam, disitulah lahir la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Bukan ilmu yakin, tapi sudah 'ainul yakin. Ain itu apa? Mata. Yakin, 'ainul yakin, tahu dan melihat sendiri. Ainul yakin, di situ kamu akan tahu persis
bahwa ternyata yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar, ini neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Ini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada, di hadapan kita ada alam kubur sampai kiamat itu akan tiba. Sehingga di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan, ya